dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kabupaten Bandung Barat yang ke-14 tanggal 19 Juni tahun 2021, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan operasi bersih Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Kegiatan operasi bersih ini dalam rangka mensukseskan pencangan program Lembang Bersih Berkah sesuai harapan PLT, Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengki Kurniawan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kecamatan Lembang dengan sasaran pembersihan Kota Lembang, salah satunya sepanjang jalan protokol. Perlu kita ketahui bahwa Lembang merupakan salah satu kecamatan yang menjadi ikon pariwisata dan memberikan kontribusi PAD, dan sebagai salah satu tolak ukur pariwisata tentunya Lembang harus terbebas dari sampah. Selain itu pula Lembang merupakan wilayah yang banyak dikunjungi tamu-tamu dari luar kota. Gerakan bebersih Lembang Berkah ini konsepnya berawal dari Pak Bupati, PLT Bupati Kang Hengki. Kami melakukan rapat koordinasi pada hari Rabu. Ini tindakan nyata karena selama ini ada kesan Lembang kotor. Padahal Lembang ini menyumbangkan PAD yang begitu sangat signifikan untuk pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Memang pada akhir-akhir ini banyak sampah, itu karena ada beberapa masyarakat mungkin bisa juga masyarakat pendatang atau masyarakat setempat. Mungkin kelemahan kami tidak adanya TPS. Kita sudah berupaya, tidak harus luas tanahnya, tapi kita akan menempatkan beberapa TPS sehingga sampah-sampah yang berserakan nanti akan disisir oleh DLH. Begitu pula peran serta masyarakat melalui para kades. Nanti silakan nanti tanya kepada para kades. Ini juga ada Babinsa, ada Pak Camat. Nah, selain Lembang harus bersih, juga kita dalam rangka ikut memeriahkan hari jadi Kabupaten Bandung Barat yang ke-14 yang akan kita peringati pada setiap tanggal 19 Juni. Secara teknis barangkali nanti silakan Pak Kadis, dia punya konsep karena Bapak ingin seperti di kota-kota lain. Jadi nanti ada penyapu yang shift pagi, shift siang, shift malam. Beberapa hari yang lalu kami rapat dengan Komisi Khusus Penanganan Sampah DPRD Jawa Barat tentang diberlakukannya proyek strategis TPA Legok Nangka yang ada di perbatasan Bandung dan Garut. Kita diminta untuk mensuplai sampah yang dari kita hingga 85 ton sehari, dari 74 sampai 85 ton. Karena produk sampah yang ada di Bandung Barat ini sekitar 600 ton. Kita baru bisa mengangkut 150 ke TPA Sarimukti, berarti masih ada sisa. Nah, kalau dikatakan tadi Kepala Dinas, peran serta masyarakat itu yang diharapkan. Karena dari sisi daya angkut kita juga kurang kurang memadai. Dari segi personalia, peralatan itu masih kurang. Nah, ini adalah barangkali solusi untuk penanganan sampah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan Legok Nangkanya juga berhasil, tapi tetap Sarimukti juga kita harus berjalan karena produk sampah tadi yang 600 ton sehari, termasuk yang dari Lembang. Dan dalam rangka Hari Ulang Tahun KBB yang ke-14, Dinas Lingkungan Hidup berusaha agar supaya Bandung Barat ini tetap bersih. Oleh karena itu, gerakan bersih-bersih khususnya di wilayah Bandung Barat kami mulai dari Kota Lembang. Jadi kami harapkan nanti seluruh masyarakat, seluruh mungkin aparat yang ada di wilayah ini, mulai dari Pak Camat, Pak Kades, kemudian pelaku-pelaku usaha, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama, mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini yang mulai di Lembang, kami harapkan mungkin bisa berpartisipasi di dalam rangka menjaga Kota Lembang dari sampah-sampah yang mungkin dihasilkan dari masyarakat dan juga dari pendatang yang ada berkunjung di wilayah Lembang. Dan kami Dinas Lingkungan Hidup berusaha keras agar supaya Kota Lembang ini dan sekitarnya agar selalu bersih. Oleh karena itu nanti kami akan berusaha agar supaya kami akan menyiapkan personil, kemudian peralatan agar supaya nanti di Kota Lembang ini secara rutin sampahnya diangkut dari mulai pagi, sore dan malam itu. Oleh karena itu mungkin nanti kita harapkan nanti dari Pak Kades, Pak Camat nanti bisa menginformasikan
apabila ada hal-hal yang sampahnya mungkin harus dikoordinasikan, kami harapkan nanti bisa lebih bisa dikomunikasikan lah kami. Kami nanti akan mensosialisasikan mengenai Perda, karena kami juga di Bandung Barat ini sudah ada Perda nomor 2 tahun 2020 mengenai persampahan. Di situ juga nanti ada aturan-aturan mengenai bagaimana mengelola sampah, bagaimana memilah sampah, kemudian juga sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat apabila mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Oleh karena itu mungkin nanti juga akan kami sosialisasikan nanti mungkin dari di kecamatan, di desa dan RT RW gitu, agar supaya nanti masyarakat nanti bisa lebih memahami gitu bahwa di Bandung Barat ini tidak boleh lagi membuang sampah sembarangan, karena itu sudah ada aturannya yang harus dipatuhi. Jadi lagi akan diterapkan. Kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat, terutama penghasil sampah dari mulai kawasan wisata, kemudian di pemukiman, kemudian di kawasan perumahan, pertokoan, agar supaya mereka juga bisa mengelola sampahnya sendiri gitu. Jadi kan tidak semua sampah ini di wilayah, khususnya di wilayah Lembang itu diangkut oleh tugas kebersihan. Tapi ada juga sebagian besar yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Dari mulai di kawasan wisata, di kawasan perumahan dan sebagainya. Memang kita sepakati bersama bahwa sampah itu memang Lembang itu penyumbang terbesar dalam segi sampah. Dalam hal ini event untuk hari ulang tahun KBB yang ke-14 yang akan dilaksanakan tanggal 19. Alhamdulillah saya memang hasil rapat koordinasi untuk membersihkan sampah, karena dipikirkan Lembang itu daerah wisata, itu memang PAD-nya memang penyumbang terbesar. Kalau memang berserakan sampah dalam hal ini wisatawan memang malas untuk datang ke Lembang. Akhirnya wisata tersebut akan bukan terhenti, sedikit menurun, berdampak sekali. Itu saja. Nah, satu lagi Pak, terkait dengan kemarin adanya terjadi banjir nih. Nah, kesadaran masyarakat kan kurang nih. Kira-kira ada himbauan Pak kepada masyarakat? Banjir yang Pasar Panorama itu bukan artinya memang masyarakat itu memang yang membuang sampah di sana memang khususnya pedagang-pedagang kaki lima yang saya lihat. Terus drainasenya memang terlalu kecil. Dalam ini saya punya agenda dengan Pemkab Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini mau menyodet atau memperbesar gorong-gorong tersebut yang khususnya di Desa Jayakiri, Lembang, dan termasuk Kayu Ambon. Pertama, saya selaku Kepala Desa mengucapkan terima kasih. Ini merupakan terobosan awal ya, dari adanya pertemuan awal dulu di kabupaten dan ditindaklanjuti konsekuen dengan tanggal 14 hari ini. Kita akan melaksanakan suatu agenda kebersihan di wilayah Lembang dan khususnya Bandung Barat. Tapi khusus di Lembang, saya sebagai kepala desa menginginkan ini bukan hanya hari ini, hanya di seremonial saja. Karena kalau kita seremonial kita sudah jemu lah ya. Tapi bagaimana tindak lanjut ini akan terus berlanjut ya, sampai apa yang pernah saya sampaikan awal dalam pertemuan. Karena permasalahan sampah ini bukan hari ini saja saya bicara. Masalah banjir pun bukan hari ini saya bicara. Semenjak waktu zaman Bupatinya Pak Haji Abu Bakar. Saya udah paparan dan sebagainya, sodetan pun saya sampaikan. Terkendala yang paling utama adalah masalah biaya. Ya mudah-mudahan lah apa yang sampaikan pertemuan kemarin oleh Pak Asisten, bahwa ada keberpihakan dari provinsi, dari Jawa Barat ya, nanti ditindaklanjuti juga oleh Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan Lembang yang dikatakan sebagai daerah banjir, emang dulu juga banjir, tapi tidak banjir seperti yang kemarin. Mudah-mudahan sodetan, pengerukan, terus pelimpahan air disesuaikan dengan kontur air yang kemana ya, karena air itu pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas. Kebetulan Desa Lembang adalah daerah yang disampaikan penyangga banjir dari Desa Jayakiri. Ya mudah-mudahan lah ya, dengan adanya pertemuan hari ini akan membawa dampak positif ya, terutama masyarakat pun mengerti hak dan kewajiban ya, terutama dari sisi membuang sampah. Sayang, Lembang adalah daerah wisata ya. Tadi sampaikan oleh Pak Asisten, penyumbang PAD terbesar, betul. Tetapi kalau feedbacknya dari penyumbang PAD terbesar tidak ada feedbacknya ke kita ya,
apa daya, harusnya seimbang antara memberikan dan diberi. Ini mohon untuk ke depan pun bukan hanya wacana, tapi saya akan melihat juga sama-sama lah dengan aparat yang ada, akan berbahu sama-sama untuk memberikan kontribusi bahwa Lembang akan lebih baik ya, dan lebih enak dipandang baik oleh masyarakat kita yang ada di sini, juga masyarakat yang di luar yang masuk ke daerah. Pak Kasat, bisa disampaikan Pak, kemarin kita sudah sukses dengan Padalarang, Ciamplas dan sebagainya Pak. Kira-kira dalam rangka ulang tahun yang ke-14, apa nih Pak yang bisa disampaikan Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan media. Dimana memang hari ini ada kegiatan bakti sosial, yaitu pembersihan ya di wilayah Kecamatan Lembang, yang dalam hal ini Pak Siset dan juga Pak Kadis Lingkungan Hidup serta Pak Kades Lembang, dan juga dari pihak TNI, unsur TNI. Alhamdulillah mungkin dari sejak pagi hari ini kita laksanakan bersama-sama dengan operasi bersih, sehingga wilayah Kota Lembang bisa dikatakan bisa terlepas dari bekas sampah. Kita pun memang menyangkut dengan sampah ya, tidak terlepas dari perilaku ya, perilaku orang, perilaku bersosialisasi atau beradaptasi atau beraktivitas, di mana sampah adalah produk, pada dasarnya produk orang, produk rumah tangga ya. Biasanya kalau masyarakat itu ya sambil ke pasar buang sampah ya, makanya kalau ditertibkan juga sama Pak Kadis maupun Pak Kadis setiap hari itu pasti. Namun dalam hal ini kita juga tidak bosan-bosannya ya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bahwa membuang sampah itu harus betul-betul kepada tempatnya, dan juga kalau bisa jangan sampai sampah itu harus dipilah dulu terlebih dahulu di rumahnya, sehingga sampah tidak akan bertumpuk di lokasi TPA. Apa sebab? Kalau mengandalkan kita diangkut ke TPA dari jumlah sampah yang ada, ini jelas kalau tidak ada pengurangan dari sejak rumah tangga dan itu sendiri, ya jelas ini akan bertumpuk juga, dan juga akan berabe juga gitu ya dalam pengaturan. Khusus untuk Kota Lembang, dalam rangka ulang tahun KBB, saya juga mungkin minggu-minggu ini Pak Kadis akan lagi ada penertiban menyangkut dengan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Lembang. Dan juga kami akan koordinasi dengan Pak Kades dan juga Pak Camat serta Pak Dantam dan Kapolsek menyangkut dengan bagaimana Lembang ini harus ditata sedemikian rupa sehingga bebas dari posisi PKL. Bukan berarti PKL tidak boleh ya, tapi bagaimana PKL ini berjualan pada posisi tempatnya atau waktunya dan harinya atau jamnya ya. Ini pada umumnya di kota-kota besar PKL itu ada, tapi ada berbagai jenis kegiatan PKL. Ada PKL yang khususnya malam hari, ada PKL yang khusus di sore hari. Namun memang di zona-zona tertentu memang PKL tidak boleh gitu. Seperti di tempat masjid, tempat sekolah, atau di tempat-tempat kantor pemerintahan. Ini tidak boleh dari sisi ketentuan. Dan juga di wilayah kabupaten yang lain pun di zona-zona yang tidak boleh itu jelas tidak boleh. Seperti di jalan nasional, jalan provinsi. Nah, ini kebetulan mungkin jalur Lembang ini adalah jalur provinsi. Ya, kita juga akan coba dengan Pak Kades beserta jajaran kepala desa yang ada di Lembang, bagaimana ini menata Kota Lembang bersih dari posisi kesemrawutan. Bukan tidak boleh PKL, tapi kesemrawutan. Dan PKL juga harus ditata bagaimana tidak pagi hari sudah PKL berserakan. Tapi bagaimana PKL ini berjualan tepat pada waktunya gitu ya. Karena ada Kota Lembang adalah kota tujuan wisata, mungkin kita juga akan nanti dengan Pak Asisten bagaimana menata PKL sehingga PKL bisa berjalan. Karena mau tidak mau PKL ini adalah komunitas ya, komunitas orang dalam rangka berjualan atau berekspresi. Kadang-kadang ada berekspresi bagaimana tata cara berjualan yang sifatnya pindah-pindah. Ini sekarang sudah menjadi budaya. Kalau ditertibkan di sini akan pindah ke sana ditertib. Kenapa tidak kita dikelola saja dari sisi komunitas ini? Nah, ini mudah-mudahan saja nanti kita ke depan ada aturan yang mengatur khusus di wilayah
Bandung Barat, bagaimana ini zona-zona merah, zona hijau atau zona kuning khusus bagi PKL ya. Jadi tidak ada PKL lagi nanti berserakan di pinggir jalan sehingga kesemrawutan bisa terjadi. Dan juga hal menyangkut tadi oleh Pak Kades menyangkut dengan kebersihan ya dalam rangka pengelolaan sampah ya. Memang bisa saja dari para pedagang, tapi bisa saja dari rumah tangga yang datang ke pasar, sampahnya dibuang di lokasi pasar. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan lah mengingatkan kepada warga masyarakat Lembang khususnya tidak terjadi membuang sampah sembarangan, tapi harus betul-betul ke tempat lokasi yang baik. Dan juga dalam rangka ulang tahun KBB kami juga akan mengadakan operasi bersih mungkin di wilayah perbatasan Pak, khususnya di Lembang itu dengan ada Kota Bandung, yaitu ada 2 desa, Desa Pagerwangi dan juga Desa Mekarwangi. Ini kami juga mungkin akan ada bakti sosial dengan Pak Kadesnya, dengan para kepala desa maupun Satlinmas yang ada di desa, sehingga gaungnya atau istilahnya semaraknya ulang tahun KBB ini betul-betul dirasakan oleh seluruh warga masyarakat KBB khususnya di wilayah sekitar. Itu saja mungkin dari saya, dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat karena ada Lembang adalah kota wisata, namun pandemi terus berjalan. Saya harap juga nih protokol kesehatan dari jajaran Pak Kades selaku Satgas COVID di tingkat desa harus betul-betul menjaga bagaimana penyebaran COVID ini bisa dikendalikan sehingga Lembang tidak menjadi klaster terus-menerus. Karena hari ini ada 2 desa, memang beberapa desa ya, bukan 2 di wilayah Lembang. Desa Lembang, Desa Cibogo dan juga yang lainnya ini terus-menerus aja COVID-nya tidak turun-menurun ya, terus aja gitu. Naik turunnya ini, kalau turunnya lambat, kalau naiknya wah banyak gitu ya. Ada turunnya hanya 2 orang, 3 orang sudah sembuh, tapi kalau ikan 10 sampai 30. Nah ini seperti kasus Cibogo ya kemarin, ini cukup juga bagi kita ya terperanjat juga gitu ya dengan lihat kondisi tapi bagaimana ya kondisi COVID ini sulit dikendalikan. Itu saja mungkin kita bersama-sama perang melawan COVID dengan kita semangat menjaga protokol kesehatan. KBB kan? Ya. Dengan adanya kegiatan ini yang berawal dari titik Lembang ya, khususnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya semua pihak, mulai dari Bapak Kepala Desa dengan Pak Kadis juga yang lainnya untuk awal dari titik Lembang yang akan dimulai dari hari ini. Saya sangat apresiasi sekali, dan mungkin ini rangkaian dari hari jadi HBB yang ke-14. Selain daripada itu, saya juga ingin menyampaikan karena beberapa komunitas juga di kita juga banyak ya terkait kegiatan dimanapun untuk dilakukan. Saya ingin menyampaikan terhadap Bapak Kades yang punya lingkungan Lembang untuk menginstruksikan ke beberapa komunitas atau pemberitahuan sebelumnya agar giat ini kita bisa sama-sama bareng di sini gitu. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami teman-teman dari para pejuang sampah tim Sedekah dari Bandung Barat menyikapi seperti ini, alhamdulillah mungkin mudah-mudahan ke depannya dalam rangka memperbaiki lingkungan yang ada di Bandung Barat, kami sangat sepakat, kami sangat mendukung sekali program yang dilaksanakan oleh pemerintah KBB. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa sampai sejauh ini terima kasih buat DLH yang sudah banyak memberikan kontribusi, memberikan support. Kami memang sering berkegiatan baik ada program pemerintah maupun tidak dalam hal membersihkan sampah liar di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Titiknya Cisarua, Parongpong, Lembang, bahkan sampai ke Batu Jajar. Kita selalu mencari titik-titik sampah liar dan kita berkoordinasi dengan DLH. Alhamdulillah itu support dari DLH memang sangat kami akui. Dan ada pun permintaan kami dari para pegiat lingkungan, kami mohon kepada Bapak PLT Bupati untuk segera merumuskan untuk perbuk mengenai pencemaran lingkungan, karena ketika kami mendesak ke desa,
mereka terputus karena tidak ada runtutan dari provinsi sudah ada, dari pusat sudah ada, dari provinsi sudah ada, tapi mentok di kabupaten kota ada yang sudah, ada yang belum. Kita membutuhkan perbub ya, Mbak Tami ya, perbub mengenai pencemaran lingkungan karena kita ketika bahkan saya sering menangkap basah pembuang sampah liar, mereka alasannya dasar hukumnya apa kalian menangkap kami, kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami, mohon kepada Bapak PLT Bupati untuk mensikapi ini. Mungkin itu aja, selamat ulang tahun buat KBB yang ke-14, mudah-mudahan jaya, mudah-mudahan sukses dan berkah. Ya, cukup. Dengan adanya opsi ini tentunya Kecamatan Lembang khususnya dan umumnya Kabupaten Bandung Barat terbebas dari sampah sehingga Kabupaten Bandung Barat akan terlihat keindahannya. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat. Hadir dalam kegiatan ini pejabat teras Kabupaten Bandung Barat diantaranya Asisten 2 Maman S. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Insinyur Anugrah Kepala Dinas Satpol PP Asep Sihabudin Pit Camat Lembang, Kepala UPTD Kebersihan para kepala desa serta unsur penggiat kebersihan dan lingkungan hidup, serta unsur pejabat terkait. Dari Kabupaten Bandung Barat Yayat Wawor kontributor Berita 7 melapor.